Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hafizah selaku tutor pada mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Shenia Dayanti. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka semester 3 dengan NIM 051875538. Program studi Ilmu Komunikasi dari UPBJJ Jakarta. Video ini saya buat guna memenuhi tugas tutorial 1 logika dengan kode mata kuliah ISIP 4211. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal tugas terkait menjelaskan 3 macam term, yaitu term universal dan term kolektif yang merupakan bagian dari term umum, dan term singular yang merupakan bagian dari term khusus, beserta contohnya masing-masing. Selain itu, saya juga akan menjelaskan dan memberikan bentuk-bentuk sesat pikir, atau yang lebih dikenal dengan istilah logical fallacy, serta cara-cara untuk menghindarinya. Pertama-tama, mari kita mulai dari pengertian term itu sendiri. Term adalah kata atau gabungan kata yang dipakai untuk mewakili suatu objek, orang, tempat, atau ide tertentu dalam sebuah kalimat logis. Dan kita masuk ke macam-macam term. Pertama, term universal. Term universal adalah istilah yang mencakup semua anggota dari suatu kelompok atau jenis. Artinya, kata ini berlaku untuk keseluruhan kelompok, bukan hanya sebagian. Contoh yang sederhana adalah kata manusia. Ketika kita mengatakan manusia adalah makhluk hidup, berarti kita sedang berbicara tentang semua manusia, bukan hanya sebagian dari mereka. Selanjutnya, yang kedua ada term kolektif. Term kolektif adalah istilah yang digunakan untuk menyebut satu kelompok sebagai satu kesatuan, walaupun kelompok tersebut terdiri dari banyak individu. Contohnya, kata keluarga. Keluarga itu bisa terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, tetapi kita menganggapnya sebagai satu kesatuan. 3. Ada term singular. Term singular ini menunjuk pada satu objek atau individu tertentu saja. Misalnya nama orang yaitu Siti, atau nama gunung misalnya Gunung Merapi. Untuk soal nomor 2, bentuk-bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan cara-cara untuk menghindarinya. Ada banyak bentuk sesat pikir, tetapi yang paling umum diantaranya. Yang pertama ada ad hominem. Ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Misalnya ketika seseorang menyampaikan pendapat lalu dijawab, "Kamu nggak usah ngomong, kamu nggak punya pengalaman." Argumen ini tidak membantah isi pernyataannya, tapi malah menyerang pribadinya. Lalu yang kedua ada false dilemma atau dilema palsu. Ini adalah jenis sesat pikir yang hanya menyajikan 2 pilihan, padahal sebenarnya ada alternatif lain. Contohnya, kita harus memilih ikut aturan ini atau semuanya akan kacau. Padahal mungkin masih ada jalan yang tengah yang lebih baik. Yang ketiga ada bandwagon fallacy, yaitu anggapan bahwa sesuatu itu pasti benar hanya karena banyak orang yang melakukannya. Misalnya, kebijakan ini pasti bagus karena semua kampus lain sudah menerapkannya. Dalam logika, jumlah orang yang melakukan sesuatu tidak otomatis menjadikannya benar ataupun relevan. Agar kita terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir, ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan. Yang paling utama adalah dengan berpikir kritis dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Biasakan diri untuk mengevaluasi argumen secara objektif, bukan berdasarkan emosi, kebiasaan, ataupun tekanan dari orang lain. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, bukan hanya mencari kelemahan lawan bicara, tapi mencoba benar-benar memahami apa yang mereka maksud. Demikian penjelasan saya terkait tugas tersebut. Saya harap video ini dapat memenuhi ketentuan tugas yang diberikan. Semoga jawaban yang saya sampaikan jelas, dan apabila ada kekurangan, mohon dapat dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.